Dialog ilmu kepolisian. Kita membahas tentang ilmu kepolisian. Membahas ilmu kepolisian tentu juga akan berkaitan dengan melihat atau membahas tentang pekerjaan polisi dan pemolisiannya. Pekerjaan polisi pada ranah birokrasi dan juga pada ranah masyarakat. Benang merah antara dua ranah inilah yang dikatakan pemolisian atau policing sebagai segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa. Nah, sejalan dengan ini tentu ada yang berbasis wilayah, berbasis fungsi, dan berbasis dampak masalah. Konteks inilah yang kita bisa jabarkan pada berbagai model pemolisian. Kemudian kita melihat bahwa untuk membangun polisi ini menjadi profesional, cerdas, bermoral, dan modern sebagai penjaga kehidupan, membangun peradaban dan pejuang kemanusiaan, tentu ini akan dilandaskan pada ilmu. Ilmu, maka ilmu bagi tugas polisi dan pemolisiannya adalah ilmu kepolisian. Pada konteks ini yang berkaitan dengan ilmu kepolisian adalah sebagai ilmu antar bidang yang mempelajari tentang masalah sosial, tentu yang berkaitan dengan keteraturan sosial, yang berkaitan juga dengan masalah hukum, penegakan hukum dan keadilan. Nah, konteks inilah hukum sebagai ikon peradaban, penegakan hukum dan keadilan, karena polisi memiliki kewenangan diskresi karena hukum untuk manusia. Dan disinilah konteks polisi menegakkan hukum untuk membangun peradaban. Karena konteks hukum sebagai ikon peradaban, polisi menegakkan hukum adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab, agar dapat mencegah tidak terjadi konflik yang lebih luas. Untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada korban dan pencari keadilan. Untuk membangun budaya tertib, dan supaya ada kepastian, serta ini bagian dari edukasi. Konteks ini tentu penegak hukum dan keadilan, polisi pada konteks diskresi, alternatif dispute resolution, dan restoratif justice, ini menunjukkan bahwa pembelaan atau humanisme kepolisian di dalam pemolisian. Kemudian ilmu kepolisian juga mempelajari tentang kejahatan dan penanganannya atau penanggulangannya. Nah, ini dilakukan secara proaktif dan problem solving. Artinya kejahatan ini tentu dinamis, baik yang sifatnya konvensional ataupun yang kontemporer, baik yang dari blue collar crime, white collar crime, organized crime, extraordinary crime, transnational crime, dan lain sebagainya. Ini sampai kepada cybercrime. Konteks masalah polisi dan pemolisian ini sebagai teknik dan teknis kepolisian, karena polisi harus dinamis juga melihat pengembangan masyarakat dan kebudayaan. Pada konteks inilah membangun model atau corak pada pemolisian atau pola-polanya atau modelnya ini juga bisa dikembangkan. Nah, tentu kita bisa mengacu kepada bagaimana membangun smart policing. Nah, smart policing baik konvensional policing, e-policing maupun forensik policing. Dan ilmu kepolisian ini juga mempelajari tentang isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Karena konteks ilmu kepolisian ini juga berkaitan dengan isu-isu penting ini akan berdampak pada keteraturan sosial. Nah, disinilah tentu pada kaitan isu-isu penting ini bisa apa yang ada terjadi dalam masyarakat, masalah ideologi misalnya, masalah politik, ekonomi, masalah sosial budaya, bahkan masalah pertahanan, keamanan, teknologi ini juga bisa menjadi bagian dari isu penting yang terus dinamis apa yang ada dalam masyarakat. Termasuk sekarang ini era post-truth misalnya, hoax, perlu media sosial dan lain sebagainya. Nah, konteks di sini tentu pengajaran atau untuk mentransformasi ilmu kepolisian pada pada lembaga pendidikan kepolisian ini juga bisa melihat pada konteks, kalau saya kategorikan ini ada 3. Yang pertama yang mendasar atau menjadi landasan dasar, karena ini ilmu pengetahuan, maka konteks pada moralitas petugas polisi sebagai juga landasan untuk anti korupsi ini pada etika publik. Karena ini menjadi ilmu, maka harus ada dasar filsafat ilmu pengetahuan. Dan pengembangan ilmu kepolisian ini akan terus dinamis ketika
para petugas polisi juga belajar tentang filsafat ilmu pengetahuan. Kemudian karena ini ilmu pengetahuan tentu harus ada riset atau kajian. Nah, ini juga diajarkan metodologi penelitian. Kemudian pelajaran pokok atau yang utama yang berkaitan dengan bagaimana menjabarkan tadi landasan dasar pada ilmu kepolisian, tentu yang berkaitan dengan masalah birokrasi, masalah administrasi, masalah sosial dan keteraturan sosial, masalah hukum, penegakan hukum dan keadilan, masalah kejahatan dan penanggulangannya, dan tentang polisi dan pemolisiannya. Serta satu lagi yang berkaitan dengan Capita Selecta. Ini semua akan ada bisa mengembangkan berkaitan dengan polisi ini belajar tentang permasalahan atau dampak masalah dari masalah ideologi misalnya. Orang yang radikal atau mempunyai ideologi lain yang menimbulkan konflik atau komunis dan lain sebagainya yang berbeda berdasarkan dengan ideologi negara. Dan ini juga tatkala menjadi suatu bagian yang mengganggu atau merusak keteraturan sosial menjadi urusan polisi, masalah politik. Polisi tidak berpolitik, tapi ketika terjadi suatu katakan kampanye, pemilu atau hal-hal yang berkaitan dengan lain, ini juga perlu ada suatu tindakan-tindakan kepolisian dan lain sebagainya. Nah, ini masalah ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, keselamatan, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, konteks untuk mencerdaskan, membangun polisi yang profesional, cerdas, dan bermoral, tentu ini konteksnya bukan sebatas pada belajar yang statis, tapi ini juga harus dinamis, harus menjadi suatu dialog. Justru ini perlu ada pengembangan pemahaman konsep dan teori yang relevan, ada studi kasus, problem solving, bagaimana kapasiti untuk kreatif inovasi, dan juga mungkin ada kegiatan ilmiah pendukung semacam mulai dari FGD, seminar, workshop, diskusi panel atau penelitian, benchmark, dan juga penerbitan. Karena konteks ini menjadi sangat penting untuk bisa dikembangkan. Para petugas polisi ini nanti tentu yang sekolah diajarkan pada sekolah dasar seperti mulai dari sekolah polisi negara, Akpol atau para petugas PPSS gitu ya, yang masuk dari sumber sarjana, dan ini juga dikembangkan untuk sekolah-sekolah yang sifatnya untuk keilmuan dari S1, S2, S3. Mungkin untuk sekolah kepemimpinan, Sesbima, Sesbimin, Sesbimti, dan kaitan dengan pendidikan kejuruan misalnya untuk teknis atau yang lain seperti pendidikan kejuruan, ini bisa berbasis pada ilmu kepolisian. Karena konteks inilah yang untuk menjadi suatu acuan, landasan transformasi, mengembangkan bagaimana polisi ini bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Karena konteks ini harus memang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Sehingga para petugas ini nanti bisa menjadi polisi yang proses profesional, dan tentu juga bisa menjadi pemerhati atau pengamat kepolisian pada level-level tertentu, dan bisa menjadi pengajar, menjadi guru, menjadi peneliti, menjadi penulis, menjadi PR-nya Polri, dan banyak hal yang bisa dikembangkan kaitan dengan menuju Polri yang presisi atau Polri yang juga menjadi petugas-petugas yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, sekaligus pejuang kemanusiaan.